Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Siang ini kita coba untuk diskusi ringan dengan asisten teritorial Kolonel Infanteri Jimmy dan Dandim Kota Kabupaten Manokwari Kolonel Infanteri Agus Doni terkait dengan program makan bergizi gratis di wilayah Kodam 18 Kasuari. Di mana wilayah Kodam 18 Kasuari ini kita sudah tahu bahwa terdiri dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Barangkali kami ke Aste dulu, coba ceritakan secara singkat tentang bagaimana proses pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah Kodam 18 Kasuari, yaitu Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo untuk program prioritas nasional. Kemudian TNI dalam hal ini mendukung penuh. Bapak Panglima TNI pada tanggal 17 Februari 2025 itu sudah membuat MOU dengan Badan Gizi Nasional. Itu dan 2025 tanggal 7 Februari 2025. 7 Februari 2025. Betul. Gitu. Jadi dan itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat Kodam. Bapak Pangdam sendiri memberi atensi yang luar biasa tinggi dalam hal ini. Tapi proses untuk pelaksanaan makan bergizi gratis nasional itu kan direncanakan sebelumnya itu sudah mulai dari tahun 2024. Betul. Akhir 2024 itu kita sudah gencar. Jadi dari Vicon, kemudian rapat di Jakarta, kemudian tim dari BGN juga atau calon BGN waktu itu sudah turun ke lapangan ke kodim-kodim termasuk kodim Manokwari. Itu meninjau langsung area yang akan dibangun SPBG atau Satuan Pelayanan Komunal Gizi. Jadi memang langkahnya sangat konkret, kemudian harus cepat pada saat itu. Harus cepat ya. Harus cepat. Sehingga TNI digandeng. Oleh BGN. Gitu. Jadi untuk instruksi dari Presiden dilaksanakan oleh Panglima TNI, dilaksanakan oleh Kasat dan masuk kepada Kodam, dan Kodam akan bereksekusi, diserahkan kepada Kodim atau wilayah yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Betul. Satuan teritorial dalam hal ini Kodam, Kodim itu kita atau Kodam, Korem, Kodim itu kita backup habis-habisan. Jadi kita dukung mereka, kita bantu. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan harian itu kita dampingi betul tim BGN atau SPPG di lapangan. Itu proses untuk launching atau gong awal itu pelaksanaan makan bergizi gratis itu mulai kapan? Tanggal 6 Januari itu dilaksanakan launching secara nasional dan kita bersyukur Kodim Manokwari juga masuk ke dalam atau dapur sehat SPPG di atas tanah milik Kodim Manokwari itu masuk dalam sebagai salah satu kodim atau SPPG yang terlibat launching perdana gitu. Jadi kita punya waktu untuk penyiapan sekian bulan, kemudian launching bisa kita laksanakan secara maksimal gitu. Di berapa titik launching awal itu? Launching secara nasional untuk di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya atau wilayah Kasuari sendiri? Kalau di wilayah Kasuari, itu launching hanya diikuti oleh Kodim Manokwari, Kodim 1801 Manokwari. Berikutnya disusul oleh Kodim Sorong 1802 Sorong. Kemudian untuk percepatan BGN menggandeng mitra. Jadi beberapa mitra itulah untuk memberi lebih banyak makan atau lebih banyak siswa yang dilayani oleh BGN. Tapi tahap awalnya 2 kodim ini dulu. Nah kembali ke Kodim Manokwari, barangkali coba diceritakan proses awalnya bagaimana, terus pendampingan, perebutan bagaimana, karena kita tahu bahwa TNI di sini perannya adalah sebagai membantu, mendukung dan mendampingi. Seperti apa sih membantu dan mendukung dan mendampingi Kodim Manokwari melaksanakan program ini? Terima kasih. Tadi yang disampaikan Bapak Aster bahwa setelah ada petunjuk dari pimpinan kami ini di bulan-bulan Agustus 2024 itu kami ada perintah untuk mencari lokasi yang akan dijadikan dapur sehat, dari BGN sempat ke Manokwari untuk mengecek lahan tersebut, dan setelah disetujui akhirnya dibangunlah di lahan Kodim. Di lahan Kodim ini proses berjalan pembangunan kita mendampingi saja, karena memang dari BGN langsung ke Badan Mitra untuk kontraktor yang mengerjakan
dapur sehat. Selama proses 4 bulan sampai dengan Desember itu bangunan udah jadi. Oh, bangunan itu jadi bulan Cepat. Desember itu. Udah cepat udah jadi, dan kita Kodim selain mengawasi pelaksanaan bangunan dapur sehat itu, kami juga dimintai petunjuk atau mendapat perintah untuk mencari sukarelawan. Oh, jadi Sukarelawan. saat pembangunan berjalan, kita atau teman-teman Kodim dimintai untuk mencari sukarelawan sebagai pendamping pelaksanaan Betul. makan bergizi gratis. Jadi bahasanya sukarelawan, karena di awal itu memang kita terbit rekan-rekan yang dijaring oleh Kodim itu untuk pembangunan itu kan tidak gaji, Pak. Oh, mereka nggak digaji. Jadi Berarti sukarelawan itu. mereka melihat misi ke depan harus anak-anak harus dikasih makan. Tapi mohon maaf Pak, di Pak Dandi, Ya. berbicara masalah manusia dengan kondisi sekarang, Ya. itu sekalipun sukarelawan, dia kan manusia, dia butuh makan di rumah, butuh, ya istilah orang itu kan butuh pulsa sekatan saja, itu harus pakai duit Pak. Gitu. Nah itu sukarelawan itu bagaimana mensiasati atau bagaimana langkah diambil untuk mereka bisa mendapatkan perhatian dari teman-teman. Teknisnya mungkin lebih orang dari Satuan Pelayanan Pengembangan Gizi dan BGN yang tahu, Iya. karena kita tidak terlalu terlibat di dalam hal itu. Yang kami informasi yang hanya kulitnya saja bahwa memang sukarelawan ini yang seperti itu. Tapi kalau lebih spesifik lagi mungkin dari pihak BGN maupun dari pihak dapur sehat, karena memang dapur sehat ini langsung bertanggung jawab ke BGN. Jadi teman-teman Kodim hanya diminta untuk merekrut saja. Aku saja. Kita tolong untuk merekrut, setelah itu diserahkan kepada Badan Gizi Nasional untuk menindaklanjuti bagaimana mekanismenya, bagaimana pelatihan mereka terhadap sana. Oke, sekarang kita masuk kepada proses rekrutmen sudah selesai untuk tenaga yang khususnya di dalam pemasakan itu. Proses untuk mulai dari masak, tenaganya diambil dari mana, apakah masuk ke dalam tenaga sukarelawan tadi, terus tenaga sukarelawan tadi apakah sudah profesional atau diambil dari mana lagi, ada ibu-ibu dari teman-teman istri tentara, gimana? Jadi dalam proses perekrutan itu dari BGN dalam satu dapur sehat itu ada 50 orang. Satu dapur sehat ada 50 orang karyawan, karyawan. Dari sukarelawan itu yang dituakan adalah Ketua Satuan Pelayanan Pengembangan Gizi, dan dia direkrut dari seleksi online langsung dari BGN dan dididik dan dilatih di Unhan. Kemudian dari Unhan dia dilatih juga di Magelang di Akmil. Oh, berarti dia dapat pembekalan di sana, Pak? Itu pembekalan bagaimana operasionalkan, bagaimana menunya, dapurnya, operasional, audit segala macam, waktu segala macam, itu semua di. Berarti nanti ada waktu barangkali kami bisa diskusi atau komunikasi dengan ketua atau kepala satuan Pengembangan Gizi. pemenuhan Gizi. Betul. Kita coba berdiskusi. Betul. Nah, terus Dari kepala itu ada lagi ahli gizi. Nah, ahli gizi memang kita berkoordinasi dengan dinas terkait dalam dinas kesehatan untuk mencarikan sarjana ahli gizi yang bukan ASN. Karena memang bukan ASN, Pak. ya ASN, Iya. kan yang Berarti tenaga lepas dia diambil atau diminta tolong oleh teman lembaga gizi nasional kepada Pak Dandim untuk rekrut mereka. betul. Dan ahli gizi ini memang bertugas untuk mengecek kualitas makanan. Bagaimana menurut tiap hari yang dikeluarkan, apakah sesuai dengan nutrisinya, dengan kalorinya, dengan proteinnya untuk diberikan pada anak-anak. Kemudian kita ada ahli akuntan. Nah, saat perekrutan itu sudah berapa orang yang Bapak terima atau Bapak ambil dan serahkan kepada teman-teman lembaga atau Badan Gizi Nasional? Itu melalui proses seleksi. Iya. Jadi ada beberapa orang diseleksi, akhirnya kita laporkan ke BGN dan BGN yang langsung menyeleksi mana yang lebih berkompeten. Berarti yang sekarang ini berapa orang? Kita satu, memang diminta satu. Oh, diminta satu saja. Ahli gizi satu, akuntan satu, dan yang selebihnya adalah sukarelawan di dapur sehat. Berarti sukarelawannya ada 47 ya? 47 Iya, jadi total semua kan 50. Berarti kepala atau ketua satuan pelayanan gizi, terus akuntan sama ahli gizi 3 orang. Nah, dalam proses untuk masak
sampai dengan pendistribusiannya barangkali Pak Dani bisa menceritakan. Jadi tiap hari itu mereka bekerja dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi mereka sudah mengolah makanan, potong sayuran, belah misalnya ayam segala macam, masak segala macam, sehingga pada saat jam 6 itu sudah ready, atau jam 6 jam 7 sudah ready, Jam 6 dan ready sudah ready untuk diangkut ke mobil yang disiapkan oleh BGN. Mobilnya sudah disiapkan. Berapa unit? Untuk kami dengar ada 2. Iya. Dan dari situ mulai operasional jam 8, karena yang jadi jadwalnya kita adalah sistem seri. Jadi mobil ini bergerak, Iya. nanti pertama di Distribusikan. sasarannya adalah anak TK dengan Anak SD. TK sama SD. Betul, jam 8 itu. Anak TK sama SD. SD itu kan kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Jadi kita prioritas yang satu kalau kita kelas 4. Oh, kelas 1 sampai kelas 4 dulu. Setelah itu Dilanjutkan nanti jam setengah 9 anak kelas 5 sampai 6 SD dengan anak SMP. anak SMP. Dan dilanjutkan jam 9 sampai setengah 10 baru anak SMA. Berarti dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 4, habis itu kelas 5 sampai dengan SMP kelas 3, baru terakhir adalah SMA. Gitu. Untuk proses pendistribusian barangkali ada kendala, hambatan? Kalau selama ini tidak ada masalah, karena memang semua terjangkau dalam radius 3 km kita itu, semua bisa dipenuhi untuk pendistribusiannya. Tapi kalau untuk pada saat mengedrop atau pada saat memberi pada anak-anak, yang kita lihat tidak ada permasalahan juga, karena memang so far anak-anak tidak ada permasalahan tentang kualitas makanan, tapi mungkin yang tadi disampaikan bahwa namanya anak-anak mungkin kan dia punya alergi terhadap hal-hal saja, itu yang menjadi Itu berarti oknum atau orang yang itu kan? itu saja. Dan memang itu sudah menjadi atensi kita, menimba evaluasi kita untuk kita ganti pada saat Dan itu sudah tindak lanjutnya juga tentang alergi itu. Iya. Jadi, Badan Gizi Nasional atau dapur atau SPBG itu kepada dapur berkoordinasi dengan Babinsa di lapangan dengan Pak Dandim untuk mendata anak-anak yang alergi di tiap kelas. Tiap kelas didata. Didata. Jadi Iya. misalnya si A alergi ayam, oh berarti dia makan ikan, seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan masalah alergi. Berarti tetap diperhatikan ya di kondisi yang ada. Sampai sedetail itu. Terus berlaku di semua wilayah. Nah, untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, itu coba diceritakan sedikit tentang kondisi. Apakah dengan yang ada di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yaitu tidak salah berapa titik Pak tadi? Asep? ada 11 titik. Ada 11 titik. Ada 11 titik itu untuk kabupaten untuk wilayah Papua Barat Daya berapa titik? Papua mana Barat berapa titik? Oke, dari 11 titik yang sudah operasional, Ya. itu ada 4 titik yang operasional di wilayah Papua Barat Daya. Kemudian di wilayah Papua Barat ada 7 titik yang operasional, gitu ya. Kemudian berapa banyak yang dilayani? Nah, siswa yang dilayani sampai kemarin, Jumat tanggal 7 kemarin, Ya. itu ada 24.040 siswa yang dilayani. Dan 24.000 40 orang siswa. mulai dari TK sampai dengan SMP SMA. sampai SMA. Ya. Kemudian jumlah sekolahnya itu 136 sekolah. 136 sekolah. 136 sekolah. Jadi itu berlaku di keseluruhan wilayah binaan Kasuari. Binaan Kasuari. Untuk tadi diberi penjelasan bahwa wilayah Papua Barat itu 7 titik. Betul. Wilayah Papua Barat Daya 4 titik. Nah, untuk 7 titik itu terkonsentrasi di satu kabupaten saja atau beda. Artinya contoh di Manokwari itu apa berapa titik, terus di kabupaten mana lagi berapa titik, kabupaten mana lagi berapa titik. Mohon penjelasannya. Tujuan awal tuh sebanyak-banyaknya anak bisa makan. Kemudian Iya. sebanyak-banyaknya titik bisa dijangkau oleh BKN ya. Sehingga kalau di Papua Barat, Provinsi Papua Barat sebagai contoh itu ada 7 titik, itu 4 titik memang operasional di daerah Manokwari. Oh, di Manokwari 4 titik. 4 titik, 4 titik. 1 titik di Kaimana, 1 titik di Kaimana, 1 titik lagi di daerah Manokwari Selatan. Manokwari Selatan. Berarti Fakfak 1, Fakfak 1, Manokwari Selatan 1, Kaimana 1,
untuk titik di kabupaten kabupaten Manokwari 4 titik. 4 titik. Itu kalau untuk di provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat Daya itu ada 1 titik di Raja Ampat, Raja Ampat 1 titik, kemudian 2 titik di Sorong Kota, Sorong Kota 2 titik, kemudian 1 titiknya di Kabupaten Sorong. Oh, Kabupaten Sorong. Berarti Kabupaten Sorong 1 titik, Sorong Kota 2 titik, Ya. Sementara Raja Ampat 1 titik. Ya, jadi dari tujuan awal kita mau menjangkau sebanyak-banyaknya anak. Nah, sekarang ini sudah dibangun atau sedang dibangun 9 titik tambahan oleh BGN. Oh, sebenarnya ditambah lagi. 9 titik tambahan Itu rencananya kapan? itu rencana tahap 2. Nanti kita lihat dia ditentukan tanggalnya oleh BGN. Tapi sekarang ini memang dari 9 titik itu semuanya dibangun di atas tanah milik Angkatan Darat. Jadi ini wujud bantuan kita atau bantuan Angkatan Darat terhadap program BGN. Jadi memang Angkatan Darat serius sekali membantu. Nah, dengan adanya efisiensi anggaran tadi Pak, Aster sama Pak Dandim, itu berdampak tidak terhadap program Badan Gizi proses makan bergizi gratis ini? Sejauh ini belum ada masalah. Karena kita berpikir ini program prioritasnya pemerintah, jadi pemerintah pasti memfokuskan ke makan bergizi gratis ini dulu, atau makan bergizi nasional sekarang. Iya. Penyebutannya gitu. Jadi sekali ini tidak ada masalah sampai sekarang. Tidak ada masalah sampai sekarang. Nah, Pak Dandim, kita kembali ke wilayah Manokwari dan sekitarnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 titik yang menjadi tanggung jawab atau yang sudah beroperasional di wilayah Bapak. Nah, dari 4 titik ini, pada posisi pendistribusian, mulai dari jam tadi, mulai dari mana pembuatan atau masaknya jam 3 sampai terakhir pendistribusian itu evaluasi yang dilakukan oleh Pak Dandim sendiri seperti apa? Evaluasi yang pasti kita bentuknya harian dan tiap hari kita laksanakan evaluasi, terutama tadi yang kendala-kendala di lapangan. Kalau yang kami dapati sampai dengan saat ini kendala di lapangan tadi begitu saja yang anak-anak yang kena alergi ataupun yang pantangan terhadap makanan tertentu. Kalau selebihnya tidak ada permasalahan yang berarti karena memang sampai dengan sekarang sobat disebut aja dengan masalah. Jadi hal yang unik dari dari anak-anak kita ini, anak sekolah ini, pengakuan atau testimoni dari para guru itu menyampaikan lebih semangat anak-anak datang sekolah sekarang sejak ada makan bergizi nasional ini. Jadi yang biasanya bukannya mereka malas, tapi karena memang jarak antara rumah ke sekolah itu relatif jauh, ada anak yang berangkat itu belum makan. Sehingga jam 10 justru mereka izin ke guru, Bapak atau Ibu guru, kami lapar, kami mau pulang. Padahal jam sekolah belum selesai. Nah, karena mereka mendapat jatah makan bergizi nasional ini per harinya, maka mereka tidak ada alasan lagi dan makin bersemangat mereka datang ke sekolah. Jadi poin pentingnya sih. Oke, berarti sekarang dengan adanya program makan bergizi gratis ini, antusias anak-anak ke sekolah itu semakin tinggi. Antusiasme sangat tinggi. Ya. Terus untuk prosesnya itu, apakah dia sistemnya rolling per sekolah atau sekolah yang bersangkutan itu melaksanakan atau menerima proses pelaksanaan makan bergizi dan terus? Contoh sekolah A sekarang itu dia tetap melaksanakan atau dia menerima terus atau setelah sekolah A pindah ke sekolah B, setelah sekolah B pindah sekolah C. Jadi dari seluruh titik di daerah binaan Kasuari, Kodam Kasuari, itu dari awal coding itu sudah mendata. Jadi kita buat semacam jaring gitu, peta jarak. Jadi jarak sekian sekolah ini, jarak sekian sekolah ini, sekolah mana yang terdekat, sekolah mana yang terjauh dari titik itu. Jadi itu sudah didata oleh Babinsa. Nah itu data itulah yang kami serahkan ke BGN untuk membantu BGN untuk distribusinya gitu. Oh berarti posisi tetap ya sekolah A tetap dia laksanakan. Hingga nanti ada pengembangan berikut atau ada program berikut untuk penambahan sekolah lagi, penambahan sekolah lagi. Nah jangkauan sekolah itu khusus untuk daerah-daerah yang ada di wilayah Padang di atau wilayah Manokwari itu jangkauan jarak yang tidak sangat jauh, tetapi posisi belum terjangkau oleh Badan Gizi makan gizi gratis untuk melayani itu seperti apa tanggapan Bapak Dadi? Contohnya di Kabupaten Manokwari sini dapur sehat yang sudah ada di Kodim ini kan berada di wilayah timur Manokwari, sehingga dari wilayah timur Manokwari ini kita fokuskan
di radius 3 km dari dapur sehat itu. Jadi radius 3 km yang tadi Pak Asel bilang kita buat peta jarak itu, mana sekolah-sekolah yang kita fokuskan. Memang dalam hal ini kita fokus kepada sekolah-sekolah yang mayoritas anak-anaknya asli orang Papua dan menengah ke bawah. Dan lebih menengah pada mereka. Berikutnya, kita menyadari bahwa di Kabupaten Manokwari ini dengan jumlah anak sekolah sekitar 30.000 anak itu belum tercukupi dengan kondisi sekarang. Sehingga kita fokuskan untuk di wilayah Manokwari dulu. Dan berikutnya, perlahan-lahan nanti akan kita dari 4 titik tersebut, yang tadi yang di Manokwari itu, 1 di wilayah Manokwari Timur, 2 sudah berada di Manokwari Barat, dan 1 lagi sudah berada di Manokwari Timur berapa? Di Manokwari Timur ada 2. Ada 2. Terus kemudian di wilayah distrik Manokwari Barat, Di Manokwari Barat itu ada 2. ada 2 juga. Nah, kelanjutannya kita akan prioritas kepada di distrik Manokwari Selatan. Manokwari Selatan Maupun kepada di SP. Kita punya dia tempat satuan transmigrasi. dia masuk kecamatan mana atau distrik di mana Itu masuk ke distrik Pravi. Di distrik Pravi. Oke, kalau gitu kita mau tanya dulu tentang wilayah Manokwari, Kabupaten Manokwari ini ada berapa distrik, Pak? Dan berapa distrik itu, berapa distrik yang sudah didistribusikan atau sudah mendapat pelayanan, dan berapa yang belum? Dari 9 distrik Kabupaten Manokwari itu baru kita fokuskan di 2 distrik, yaitu Distrik Manokwari Timur sama Barat. Namun perlahan kita akan mencoba mencari lahan lagi, karena kita mendapat petunjuk untuk mencari 1 lagi lahan, baik itu lahan TNI maupun lahan Pemda yang akan digunakan untuk menjadi bangunan dapur sehat. Oh, berarti Bapak akan komunikasikan dengan pemerintah daerah. Nanti kita tolong berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mencari lagi. Sehingga posisinya yang tadi sudah ada di wilayah Manokwari Barat sama Manokwari Timur, distriknya bisa bergerak lagi ke Manokwari Selatan dan SP sana, sehingga masyarakat akan merasa ini ada komunikasi dengan teman-teman dari Badan Gizi Nasional. Ya, betul. Dan karena yang tahap proses pembangunan yang tadi Bapak Aster sampaikan 9 titik itu, salah satu di antaranya adalah di wilayah di distrik Pravi. Itu proses pembangunannya sedang berjalan. Distrik Pravi. Itu proses pembangunannya sedang berjalan, dapur sehat. Mungkin sekarang sekitar hampir 40 atau 50% sudah berjalan. Mungkin nanti bulan-bulan Maret atau April sudah selesai pembangunannya. Dan itu kemungkinan bisa mencapai 3.000 anak sekolah yang ada di distrik Pravi. Memang masih kurang di sana. Sehingga nanti akan ada lagi yang mandiri-mandiri atau swasta-swasta yang akan bergerak untuk mencakup sebelah sana. Itu sedang kita komunikasikan. Komunikasikan. Bagaimana untuk wilayah Papua Barat sama Papua Barat atau wilayah Kodam Kasuari sendiri untuk program yang berkaitan dengan daerah-daerah yang belum tadi? Artinya? Ya, dari 9 titik itu memang kita fokuskan ke daerah yang jauh dari pusat kotanya. Jadi dari awal kita sudah sarankan bahwa bentuk geografisnya Papua ini kan agak berbeda dengan di Jawa. Di Jawa mungkin bisa dijangkau dalam beberapa menit atau jam itu distribusinya. Tapi kalau kita kan sebagai contoh dari pusat kota Manokwari yang sudah operasional sekarang, itu kan 3 jam lagi kalau tiba di distrik Tanah Lubu kan, yang distrik terjauh gitu. Distrik terjauh dari wilayah Kabupaten Manokwari sendiri. Betul, dan itu belum terjangkau. Nah, kita berharap pembangunan berikut itu menjangkau daerah-daerah yang sulit itu. Karena memang daerah sulit artinya memang kemampuan masyarakatnya juga rendah di situ. Kemampuan orang tua untuk memberi makan ke anak, otomatis gizinya pasti masih di bawah standar dari yang hidup di kota itu. Jadi sekali kita prioritaskan daerah-daerah yang sulit dijangkau berikutnya. Dengan kondisi prioritaskan daerah yang sulit dijangkau itu, sehingga masyarakat juga merasa bahwa bentuk perhatian ke sana tinggi gitu. Jadi sama perhatian. Terus kembali lagi ke Pak Dandim yang ada di wilayah Manokwari, khususnya tadi kita sudah cerita masalah pendistribusian mulai dari proses masak sampai yang terakhir pendistribusian tingkat SMA. Nah, untuk situasi yang ada sekarang, kerjasama dengan teman-teman yang ada di wilayah Manokwari, dengan teman-teman ini, mana pemerintah daerah dengan dinas-dinas yang terkait itu seperti apa?
Kalau khususnya di Manokwari ini kami sudah sounding ke Bapak Bupati bahwa beliau mensupport ini kegiatan ini, dan memang penekanan dari Bapak Bupati menyampaikan bahwa beliau fokus pada hulunya. Artinya hulunya itu bagaimana untuk memperbanyak UMKM yang bisa mensupport nantinya untuk menyuplai ke dapur sehat maupun ke mandiri-mandiri yang lain. Sehingga itulah yang menjadi fokus dari Bapak Bupati yang kami dengar itu, memperkuat UMKM maupun mensuplai bahan makanan, ya, sayuran, telur, daging, macam-macam. Jadi fokusnya di sana dulu. Jadi kerjasama dengan teman-teman dinas terkait, khususnya yang bergerak di UKM untuk mensuplai ya, baik itu telur, sayur, ikan dan lain sebagainya, sehingga Betul sekali yang disampaikan itu. Jadi dari beberapa kepala SPPG itu memang kami selalu koordinasi untuk memanfaatkan sayuran atau buah-buahan atau daging-daging dari pasar tradisional yang ada di sini, yang ada di sini. sehingga tidak terceplok oleh, ya maaf, Ya, ada oknum tertentu yang memonopoli betul. bahan mentah atau sayur atau beras atau apa. Betul. Jadi bahkan itu dibeli dari, kalau kita istilahkan mama-mama yang jual di pinggir jalan gitu. Mereka beli karungan gitu ya. Ya. Karungan, jadi kol dari pegunungan Arfak itu memang tidak pasti laku gitu. Karena dengan adanya dapur sehat kan berputar ekonomi rakyat bawah ya. Jadi gitu. Jadi selalu kita tekankan, kita maksimalkan mengambil dari pasar-pasar tradisional. Berarti Babinsa kan punya wilayah, Pak. Ya. Kan dia punya tempat untuk komunikasikan, dia punya wilayah, dia komunikasikan dengan petani-petani ada sekitarnya kan, sehingga bisa dia mainkan komunikasi dengan petani masalah sayur kan, atau masalah ini telur atau ikan, sehingga tidak akan dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang berusaha untuk memainkan peran. Dan memang dalam pelaksanaan kegiatan atau menurunkan bahan makanan, memang audit tidak ada unsur pemaksaan. Intinya audit tidak ada unsur monopoli. Kita tidak cawe-cawe tentang itu, karena memang dari pimpinan kita dilarang untuk kita mencari-cari itu, sehingga memang dari satuan pelayanan pembangunan digital itulah yang mencari UMKM yang ada di wilayah Manokwari sendiri untuk memperdayakan gitu. Jadi kalau Kodim kita enggak. Tapi Kodim diminta tolong untuk membantu sehingga terkontrol. Jangan sempat juga sayur yang diambil itu, maaf, sayur basi atau sayur yang sudah tidak layak untuk diolah, kan gitu kan, itu kontrol. Tidak segar lagi, atau telur yang kondisinya rusak, atau daging yang sudah kadaluarsa. Ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam bagaimana mensukseskan kegiatan ini. Barangkali harapan terakhir daripada ini tentang program ini. Kalau harapan untuk Kabupaten Manokwari sendiri, kami berupaya untuk semua stakeholder terkait untuk menyukseskan kegiatan ini, baik dari pemerintah daerah maupun dari teman-teman yang lain. Artinya ada beberapa rekan-rekan yang memang mau mencoba untuk menunjukkan eksistensinya untuk membantu berpartisipasi dalam makan nutrisi nasional ini. Itu kami dorong ke mereka, silakan mereka berkomunikasi dengan BGN tentang syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi. Karena tadi disampaikan bahwa 30.000 anak 30.000 anak di sekolah Manokwari ini masih belum dilayani. Itulah ya kami berusaha untuk mendorong mereka untuk ayo tunjukkan partisipasi mereka, karena memang kalau kita sadari bahwa dengan pemenuhan dengan dukungan dari DGN ke wilayah satu daerah ini, khususnya Manokwari ini, roda perputaran ekonomi akan berputar. Ini mesti akan terjadi ekonomi yang akan bagus sekali di kabupaten ini, sehingga memang ini yang kami dorong seperti itu. Dan harapannya ya semuanya saling support, apalagi terutama anak-anak, kemudian masyarakat. Ayo kita sama-sama membantu support atau istilahnya dorongan doa lah, atau dorongan bantuan yang lainnya lah, sehingga berjalan ini dengan lancar. Untuk Pak Aster, sebagai harapan di wilayah Kodam Kasuari, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti apa? Ini program besar yang baru gitu, jadi pasti ada kekurangan sana sini, tapi kita mengapresiasi kinerja dari BGN
atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ya, BGN. Kemudian dan yang kita lakukan selama ini, kalaupun ada kekurangan sana sini, mari kita saling bantu. Kritik itu penting sekali, tapi coba kita juga turun tangan langsung. Berarti tidak ada yang kritik ya, dalam bagi Pasti. ini Kodam terutama aslinya tidak ada yang kritik ya. Betul, itu membangun kita dan memang itu informasi yang baik buat kita itu. Kita memang sifatnya membantu, mendampingi, mendukung. Tapi tentunya BGN atau SPPG di daerah tidak bisa bergerak kalau tidak dibantu oleh semua stakeholders. Jadi penting sekali kasih dukungan moral, gitu ya. Dan harus jujur bahwa ini program yang mungkin dulu orang hanya bermimpi, tapi sekarang kan sudah menjadi kenyataan. Dan ternyata kita mampu kan memberi makan kepada anak-anak generasi ke depan, generasi emas 2045 gitu. Jadi mari kita jujur, ini program sangat baik, mari kita dukung bersama. Sehingga tiap hari pasti ada kesempurnaan gitu. Itu saja. Oke, dari apa yang disampaikan tadi, harapannya adalah kita secara keseluruhan, teman-teman, bisa mensukseskan program ini dengan baik. Itulah yang bisa kita laksanakan pada siang hari ini, bincang-bincang dengan kita dengan asisten teritorial dan Dandim Kabupaten Manokwari. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua dalam mensukseskan kegiatan baik yang ada di wilayah Kabupaten Manokwari, Kodam 18 Kasuari, maupun yang ada di wilayah tanah air kita tercinta dari Sabang sampai Merauke. Dengan harapan 2045 Indonesia emas akan bisa kita hasilkan dan kita tampil sebagai negara Indonesia yang bisa diperhitungkan di kancah internasional. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.